Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windiana Putri dari kelas Akuntansi A dengan NIM 2020 12042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai manajer sebagai pembuat keputusan. Yang pertama yaitu pengertian pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam dunia manajemen. Pengambilan keputusan juga merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Berikut adalah pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu GR Terry. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua yaitu menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell. Pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara beberapa alternatif mengenai suatu cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan yang bersumber dan dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Dari judul manajer sebagai pembuat keputusan, di sini saya akan membahas 5 subbab. Yang pertama yaitu ada pengertian dari pembuatan keputusan itu sendiri. Yang kedua ada konsep dasar manajer dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada gaya manajer dalam mengambil keputusan. Yang keempat ada langkah-langkah manajer dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima ada fungsi dan juga tujuan manajer dalam mengambil keputusan. Subbab yang kedua yaitu mengenai konsep dasar bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan. Konsep tersebut ada 5, yaitu pertama, pengambilan keputusan berdasarkan dengan intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini bersifat lebih subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan juga faktor kejiwaan lainnya. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang berdampak terbatas. Umumnya, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena sulit mencari perbandingannya. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional ini berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah-masalah yang memerlukan pemecahan secara rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional ini lebih bersifat objektif, dapat memberikan kepuasan optimal dalam suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan dengan fakta. Ada yang berpendapat bahwa pengambilan keputusan didukung oleh beberapa fakta yang memadai. Istilah fakta ini berkaitan dengan istilah data dan juga informasi. Ketika kita mendapatkan data dan juga informasi, data tersebut akan kita olah menjadi sebuah informasi dan informasi tersebut akan kita olah menjadi sebuah keputusan. Keputusan yang berdasarkan dengan jumlah fakta, data, dan informasi cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan juga solid. Namun ada kelemahannya juga, yaitu untuk mendapatkan suatu informasi yang cukup merupakan suatu yang sangat sulit. Yang keempat yaitu ada pengambilan keputusan berdasarkan dengan pengalaman. Seringkali terjadi seorang pemimpin sebelum mengambil keputusan, mereka akan mengingat-ingat apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya atau belum. Pengingatan ini ditelusuri berdasarkan data-data yang berupa dokumen-dokumen pengalaman masa lampau. Jika kasus yang dialami sekarang ini sama dengan kasus yang dialami masa lampau, pemimpin bisa menggunakan metode pengambilan keputusan tersebut agar dijadikan sebagai metode pengambilan keputusan dengan kasus yang sekarang. Pengambilan keputusan dengan metode ini sangatlah bermanfaat. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan berdasarkan dengan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang yang dimiliki. Setiap orang menjadi pemimpin organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan juga efisien. Keputusan yang berdasarkan dengan wewenang memiliki beberapa keuntungan.
Keuntungan tersebut diantara lain banyak diterimanya oleh bawahan, memiliki otentitas atau otentik, dan juga karena didasari wewenangnya resmi, maka lebih bersifat permanen. Sebab yang ketiga yaitu gaya manajer dalam pembuatan keputusan. Gaya manajer dalam pembuatan keputusan ada 4, yaitu 1. Direktif, dicirikan dengan toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas. Efisien, mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi jangka pendek. Yang kedua ada analitik, dicirikan dengan toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas. Pengambilan keputusan yang cermat, mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Yang ketiga ada konseptual, dicirikan dengan toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif, berorientasi jangka panjang, seringkali menekan solusi kreatif atas masalah. Yang keempat yaitu ada behavioral, dicirikan dengan toleransi ambiguitas rendah dan intuitas, mencoba menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan. Sebab yang keempat yaitu ada langkah-langkah manajer dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu masalah, yang kedua mengidentifikasi kriteria keputusan, yang ketiga mengalokasikan bobot kriteria, yang keempat ada menganalisis alternatif, yang kelima ada memilih sebuah alternatif, yang keenam ada mengimplementasikan alternatif, dan yang terakhir ada mengevaluasi efektivitas keputusan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu masalah. Masalah adalah perbedaan antara kondisi yang ada dan kondisi yang diinginkan. Masalah mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sebuah masalah akan menjadi masalah jika seorang manajer become aware of it. Adanya tekanan dalam menyelesaikan masalah dan manajer harus mempunyai otoritas informasi atau sumber yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, misal saya seorang manajer dan saya mempunyai karyawan di bidang komputer. Belakang ini produktivitas karyawan menurun karena komputer yang digunakan sudah tua dan juga usang. Dalam hal ini ditemukan suatu masalah, yaitu karyawan membutuhkan komputer baru. Kedua yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan. Setelah manajer mengidentifikasi masalah, dia harus mengidentifikasi kriteria keputusan. Kriteria tersebut menyangkut biaya yang akan terjadi dan resiko yang akan dihadapi serta hasil yang diinginkan. Dari contoh di atas, manajer harus mempertimbangkan kapasitas, memori, penyimpanan, tampilan, berat, garansi, dan daya tahan baterai. Langkah yang ketiga yaitu mengalokasikan bobot kriteria. Jika kriteria yang relevan tidak sama artinya pentingnya, pembuat keputusan harus memperbobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberikan prioritas yang tepat dalam pembuatan keputusan. Cara yang sederhana adalah dengan memperbobot 10 pada kriteria yang paling penting dan kemudian memperbobot pada kriteria lain yang menggunakan standar tersebut. Langkah yang keempat yaitu ada menganalisis alternatif. Setelah alternatif diidentifikasi, pembuat keputusan harus mengevaluasi setiap kemungkinan dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Caranya yaitu dengan menilai kekurangan dan kelebihan masing-masing kriteria tersebut. Langkah yang kelima yaitu memilih sebuah alternatif. Langkah kelima dalam proses pembuatan keputusan adalah memilih alternatif terbaik atau yang menghasilkan total tertinggi di langkah kelima. Dalam contoh ini, manajer memilih komputer merek Dell karena menghasilkan skor tertinggi. Langkah yang keenam yaitu mengimplementasikan alternatif. Dalam proses pembuatan keputusan, Anda harus menerapkan keputusan dalam tindakan dengan memberlakukan kepada mereka yang terpengaruh dan membuat mereka berkomitmen terhadapnya. Hal lain yang mungkin harus dilakukan manajer selama implementasi adalah menilai ruang lingkup untuk setiap perubahan, terutama keputusan jangka panjang. Langkah yang ketujuh yaitu mengevaluasi efektivitas keputusan. Langkah terakhir dalam proses pembuatan keputusan melibatkan evaluasi hasil keputusan untuk
melihat apakah masalah tersebut terpecahkan atau tidak. Jika masih saja terdapat masalah, mungkin membuat Anda harus melakukan lagi langkah-langkah sebelumnya, atau mungkin harus mengulang seluruh proses dari awal. Sebab yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan mengambil keputusan. Yang pertama, fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain yang pertama yaitu awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Fungsi yang kedua yaitu suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efek atau pengaruh berlangsung cukup lama. Yang kedua yaitu tujuan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan mempunyai tujuan dalam pengambilan keputusan tersebut, yang dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal yaitu terjadi apabila dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah saja, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Tujuan yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda yaitu terjadi jika keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau yang sifatnya tidak kontradiktif.